Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang pula di Panca Jaya Farm yang kedua ini di Keras Kediri. Teman-teman, beternak itu sepertinya teman-teman kalau asal ternak kadang mungkin banyak kerugian dan lain sebagainya. Dan ini kita peternakan yang terkonsep seperti apa sih sebenarnya? Beternak itu tujuan dan bagaimana seluk-beluknya. Kita sudah berada di Panca Jaya Farm sama Mas Imam ini. Iya, selamat sore Mas. Selamat sore juga Mas Imam. Iya. Apa kabar ini Mas Imam ini? Ya Alhamdulillah kabarnya baik-baik sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik dan sehat-sehat. Ini dombanya lagi makan. Lagi makan ya, gemoy lagi gemoy ini Mas. Gemoy-gemoynya. Ini pakannya pakan kering semuanya Mas. Iya, menggunakan pakan kering aja Mas kita. Kita yang perbanyak jungle Mas. Jungle. Iya. Jungle jagung itu. Jungle jagung ya. Dilembutkan gitu. Ya dilembutkan, kita campur dengan konsentrat dari pabrik. Dari pabrikan. Iya. Kalau perbandingannya Mas berapa ini pakannya yang ini diberikan? Perbandingannya 200 kilo jungle dan 50 kilo apa itu konsentrat Mas. Oh, okay. Berarti 1:4 ya? Iya, 1:4. 1:4. Satu konsentratnya, 4-nya di jungle. Di jungle. Oke Mas, kita boleh tanya-tanya sharing-sharing ya. Iya. Kalau belajar kayak sama di kuliah atau di sekolah aja. Kita sharing-sharing aja ya sebenarnya. Iya. Beternak dan peternakan itu arahnya seperti apa, breeding, fattening dan lain sebagainya. Untung ruginya seperti apa gitu. Iya. Ya, ini banyak-banyak teman-teman yang beternak domba, belum beternak aja sudah bertanya. Nanti domba breeding itu kalau beli bahan yang mahal, materi yang mahal, jualnya di mana dan kemana kan gitu, teman-teman rata-rata. Jadi yang maksud beternak itu tujuannya beternak itu adalah untuk mengembangbiakan domba, ya, mengembangbiakan domba supaya domba-domba itu kita mendapatkan bibit yang unggul yang sudah kita seleksi dan kita pilih. Gitu. Tujuannya beternak adalah mengembangkan Mas. Nah, ya kita sama-sama beternak kan kadang cari orang itu kan bukan cari kualitas Mas, tapi cari apa Mas? Cari kuantitas. Bukan cari kuantitas ya. Cari kuantitas kebanyakan bukan cari kualitas gitu. Iya, cari kuantitas daripada kualitas Mas. Oh, yang terjadi selama ini ya. Selama yang terjadi, itu banyak yang terjadi itu, peternak-peternak lebih memilih ke arah kuantitas daripada kualitas. Kualitas ya. Ya seandainya kita beternak seperti ini Mas, domba-domba seperti ini kita ternakkan, nanti pasti hasilnya beda dengan domba-domba yang berkualitas dan domba-domba apa Mas tadi? Yang mengejar kuantitas. Mengejar kuantitas. Seperti itulah. Kalau yang berkualitas pasti dombanya gemoy-gemoy dari pertumbuhan, sama pakannya sama, tapi cuma hasilnya juga berbeda. Ya, jadi dengan porsi pakan yang diberikan sama, tenaga yang diberikan sama, tetapi hasilnya nanti berbeda Mas ya. Iya, jadi daripada kita mengejar kuantitas tadi yang jumlahnya banyak, tapi dombanya pertumbuhannya lambat dan daya jualnya susah karena dombanya arahnya cuma kepotong saja Mas. Kepotong. Tapi kan kalau kita itu kan cuma pengembangan Mas. Ya, pengembang biakan. Jadi dombanya yang kita pilih ya juga domba-domba yang terseleksi kan gitu Mas. Dari segi bobotnya, pertumbuhan bobot sudah beda dari domba-domba yang banyak, dari domba yang harga murah tapi banyak jumlah dari jumlahnya. Akhirnya yang terjadi itu mengalami kerugian karena apa? Semakin banyak dombanya semakin banyak Mas, modal dan modal operasional yang kita keluarkan Mas. Gitu. Ya, tapi kalau kita memelihara domba 1 atau 2 kan gitu yang berkualitas, mungkin hasilnya lebih memuaskan daripada yang karena dombanya banyak gitu. Seperti itu. Padahal dengan cara sistem pakan SOP yang sama dan juga jenis pakan, porsi pakan
Tetapi kalau dombanya mungkin ya ngapunten, itu biasanya dengan genetik-genetik yang lain yang bukan kualitas unggul, itu maka membengkak di operasional dan juga pakan, tetapi hasilnya kurang maksimal gitu. Iya Mas, gitu bisa ya. dikatakan seperti itu, Mas. Iya, jadi banyak teman-teman yang membutuhkan bahan-bahan materi untuk breeding itu biasanya salah, Mas. Carinya yang murah, Mas. Yang murah tuh yang pastinya bukan yang berkualitas, kan gitu. Tapi kalau domba bibitan itu kalau berkualitas, pasti dombanya harganya pasti mahal. Harganya dan mahal. dan daya jualnya pasti gampang. Kita beternak tidak perlu menawarkan dagangan kita atau hasil ternak kita, kan gitu. Tapi minimal cuma menginfokan saja, kalau lihat barangnya bagus pasti nanti banyak orang yang tertarik gitu aja. Mas. Oh, enggak gitu Mas ya. Nah, kalau di sini sendiri yang dikembangkan apa saja ini Mas Imam ini? Ya, kalau yang di sini dikembangkan domba-domba crossingan Texel Merino yang sudah kita seleksi ini dari mulai bentuk, postur dan genetik sudah kita pilih, terus nanti kita silangkan dengan pejantan full blood Dorper ini. Oh, ini full blood Dorpernya Mas ya ini. Nah, ini nanti diharapkan ke depannya anakan-anakannya meskipun dengan populasi tidak terlalu banyak itu sudah bagus-bagus dan bisa menunjang perekonomian juga Mas ya. Iya, contohnya seperti ini anak-anaknya. Nah, ini anakannya F1. Ini F1 F2 atau berapa saja Mas? Ini F1 dan F2 Mas. Gemoy gendut. Iya, seandainya kita pemilihan barang yang pas, bibitan yang pas, seandainya kita memelihara domba yang kualitasnya rendah, jadi hasilnya kan kurang bagus. Tapi kalau domba kita cari yang berkualitas, anaknya gemuk-gemuk seperti ini betina Mas, ini masih betina, Mas, ya? Iya, masih berapa ini? Masih umur 5 bulan, bobot sudah mencapai 44 kilo ini Mas. 44 kilogram ya. Iya. Tapi kalau domba biasa, tapi kemungkinan besar kan tidak seperti ini Mas hasilnya. Karena kenapa kok ini hasilnya bobotnya itu segitu 44 kilo, karena dari bahan materinya seperti ini contoh-contohnya. Oh, domba-domba yang jadi nanti bisa menghasilkan anakan yang seperti itu. Yang berkualitas Mas, seperti itu. Jadi pentingnya genetik di peternakan domba itu salah satunya bagaimana nanti anak-anaknya bisa tumbuh berkembang dengan besar cepat gitu Mas. Iya, berkembang. Jadi kita itu beternak, saya itu beternak tidak tujuannya itu bukan gimana cara jualnya, tapi enggak saya. Gimana beternak saya mendapatkan domba-domba yang berkualitas, gitu. Walaupun jumlahnya nggak terlalu besar. Nanti kalau kita domba-domba kita berkualitas Mas, itu penyalurannya atau pembuangannya, penjualannya itu lebih gampang daripada domba domba yang tidak berkualitas seperti itu Mas. Nah ini Mas, ada juga sering yang pertanyaan-pertanyaan bahwasanya toh ujung-ujungnya kan disembelih, di sate, digulai, entah itu di tongseng, tengkleng dan lain sebagainya Mas. Itu apakah nanti juga daging-daging yang dihasilkan itu bisa berbeda? Ya, kalau hasil dagingnya sama Mas, tapi dengan jangka waktu yang sama, nilai bobotnya itu pertumbuhannya pasti beda. Oh, percepatan pertumbuhannya ya. Meskipun nanti beda. Ujungnya di daging, tetapi kalau pertumbuhannya lebih cepat, otomatis kan lebih cepat menghasilkan untung, ngaten. Iya, mendapatkan keuntungannya gitu. Kita sama-sama, katakanlah kita cari domba yang tidak berkualitas, harga 1.500 kan, seandainya gitu loh Mas. Kan gitu. Terus dombanya itu sama-sama dipelihara, katakanlah sama-sama 1 tahun kan gitu. Nah, pada 1 tahun itu kan dia akan beranak masih 1 kali dan mengalami kebuntingan 1 kali Mas. Jadi 2 kali proses kan gitu. Nah, kalau anak yang tidak berkualitas, nah, mungkin anaknya di usia lepas sapi mungkin bobot masih di antara 9 sampai 10 kiloan gitu. Tapi kalau kita memilihkan domba-domba yang berkualitas, minimal bobot itu sudah 20 sampai 25 kilo Mas. Minimal di lepas sapinya. Di lepas sapi itu ya. Itu perbedaannya
berbedanya itu sama pakannya. Sama pakannya. Tapi kalau kita melihat domba yang bagus, yang berkualitas, minimal kita kan seneng toh Mas. Lihat dombanya daripada domba banyak tapi yang tidak berkualitas Mas. Nyamang pun asrasen Mas. Nah ini teman-teman contoh-contohnya. Kalau yang di sini posisi keadaan bunting-bunting atau gimana nih Mas Imam? Ini persiapan mau kawin Mas ini. Persiapan mau kawin ini ya. Mau kawin ini masih proses vitamin, flossing, dan nanti seminggu lagi ada kita treatment hormon Mas. Pemberian hormon. Dikasih hormon. Jadi tidak asal ternak, tidak asal dipelihara, tidak asal nanti dikawinkan gitu Mas ya. Ada step-step tertentu dan juga SOP-nya misalkan untuk persiapan bunting di karantina dulu kayak gini. Iya, seperti itu. Seperti itu. Menunjang keberhasilan tingkat kebuntingan yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi ya, Mas, seperti itu. Nah, seperti kalau penjelasan yang lain-lain penjelasan sudah di YouTube yang sebelum-sebelumnya gitu aja Mas. Siap. Oke, kita lanjut sambil keliling-keliling kandang. Bisa Mas ya ini? Bisa. Oke. Semuanya sama-sama gemoy-gemoy gendut-gendut ini untuk domba-dombanya di Pancajaya Farm 2 ini persiapan mau yang dikawinkan kita treatment Mas. Treatment ya Mas ya. Ya monggo bagi teman-teman yang membutuhkan bahan materi crossing antexel kami ready juga, tinggal neruskan Mas. Nah, gitu. Karena kenapa tinggal neruskan? Kita sudah treatment flossing. Dan nanti kita vitamin, nanti kalau bagi teman-teman yang membutuhkan materi, nanti kita hormon Mas, domba-dombanya betina. Biar nanti pada waktu nyampe kandang teman-teman itu bisa langsung dikawinkan Mas. Oh bisa langsung dikawinkan. Atau mungkin nanti juga koloni-koloni di sini yang teman-teman pengen meneruskan, yang sudah buntingan juga bisa Mas ya? Seperti itu. Nah ini kok rahasianya apa tuh Mas? Ini kok kebanyakan bulat-bulat, bundar-bundar gini untuk domba-dombanya ini? Ya domba bulat-bulat itu yang sebenarnya utama itu bukan masalah pakan, tapi masalah genetik juga, genetik yang utama genetik Mas. Jadi kalau bibitnya yang berkualitas Mas, pasti apapun dikasih makan apapun ya pasti hasilnya masih bulat-bulat bagus-bagus Mas. Gitu. Yang pertama tuh genetik kualitas Mas. Kualitas itu menentukan hasil pemeliharaan Mas, peliharaannya. Kalau masalah pakan nih semua peternak walaupun pemula ya minimal sudah tahu Mas bahan-bahan pakan yang harus dikasihkan ya sama gitu. Tapi kalau pakan-pakan kering seperti ini Mas untuk breeding gitu tetap aman ya? Ya alhamdulillah untuk breeding aman-aman aja Mas. Yang penting kita sudah tahu, kita belajar keterangan dari materi bahan bakunya seperti apa kan gitu. Untuk pengganti suketnya jadi ya, kan sudah paham tuh Mas masalah polar itu apa, BKK itu apa itu BKK, Kopra, CGF, DTGF itu seperti apa kan mereka sudah tahu kandungannya itu pengganti hijauan Mas. Pengganti hijauannya ya. Wah ini juga kandangnya juga lumayan bagus Mas ini. Kalau pemula minder dulu ini mau bikin kandang seperti ini. Ini konsepnya kandangnya itu sebenarnya yang penting kokoh, kuat dan juga untuk lari-lari cukup gitu Mas ya? Iya, yang penting tujuan kita beternak adalah berternak Mas. Masalah untung itu bonus Mas. Nah, yang penting kita sudah mengusahakan bibit unggul, tapi usaha tak akan mengkhianati hasil Mas. Gitu. Siap. Nah, yang tidak berhasil itu adalah orang-orang yang membeli bahan materinya yang tidak berkualitas Mas. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini domba-domba yang rusak ini Mas. Teman-teman contohnya juga yang rusak Mas ya. Yang rusak ini. Karena apa? Rusaknya ini karena dombanya juga tidak berkualitas. Itu karena dia beli yang harga murah Mas. Jadi dari genetiknya dia tinggi besar Mas. Tapi karena dia cuma domba lokal Mas. Jadi dia postur tubuhnya nggak bisa
nggak bisa bulat mas. Oh, gitu. nggih, padahal dengan porsi pakan sama, SOP sama ya. Ini sekalian ada contohnya sekalian Nah untuk seperti yang ini ya. biasa-biasa yang dimaksudkan Mas Imam. Oh, Mas Imam, ini per plongnya ini ukuran berapa kali berapa ini untuk kandangnya Mas Imam ini? Ini per plongnya ini ke belakang itu 2 meter 2 meter 80 dan untuk panjangnya itu per plong ini 3 meter setengah mas ini. Oh, mas. 3 meter setengah panjangnya ya. Iya. Belakangnya 280 Mas ya. Iya. Biasanya dimuat berapa ini untuk satu plongnya? Satu plongnya untuk doro-doro persiapan kawin ini antara 25 sampai 30 ekor mas. 25 sampai 30 ekor. Ya. Nah. Tapi seandainya untuk mau di apa itu untuk koloni aja mampu 30 ekor betina dan 1 ekor jantan, tempatnya masih mampu, masih longgar. Nah. Ini untuk palung pakannya letter L ya. Ini letter L di sini teman-teman ya. Jadi nggak di depan saja ya, dengan panjang 3,5 meter kali 2 kali 80 tadi. Ini menggunakan yang letter L kayak gini. Nah, Mas, seperti ya, ini semuanya. yang sebelah ini yang ada pada depan ini. Ah, ini. Nah, ini semuanya teman-teman. Nah, ini letter L semuanya ya. Karena berarti 2 plong, lalu palungnya melingkar letter L. Nah, membentuk sudut letter L seperti ini ya, bukan melingkar. Nah, seperti ini Mas, untuk domba-domba dengan kualitas unggul berarti perawatannya tentunya lebih mudah dong daripada yang domba-domba domba-domba lokal dan lain sebagainya. Kalau perawatannya itu sama mas, yang membedakan adalah pertumbuhan dan yang membedakan itu pertumbuhan mas. Pertumbuhannya itu juga sangat berbeda dengan domba-domba yang tidak berkualitas. Kalau domba-domba berkualitas mau dikasih makan apa aja, pasti dombanya pertumbuhannya lebih cepat mas. Pasti lebih cepat gitu ya. Lebih gede-gede. Seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa saksikan sendiri, dari tadi memang ada spek yang dicontohkan yang perkembangannya kurang bagus dan perkembangannya yang sangat-sangat bagus sekali. Rata-rata memang domba-domba yang bergenetik unggul mas, atau domba-domba jenis gitu Mas Imam. Iya, domba jenis ya. Seperti ini. Nah, itu sebenarnya untuk persiapan kawin dan lain sebagainya itu harus diperhatikan dengan seksama. Untuk pola pakan antara yang koloni, yang bunting sama yang beranak itu ada dibedakan atau enggak Pak untuk pakannya Mas? Untuk pakannya sama, kalau pakannya sama, cuma yang membedakan itu kadang itu yang dibedakan di kandang kita itu pada waktu beranak mas, bawa anak baru melahirkan itu pakannya kita bedakan mas, gitu. Kita bedakan. Ada tambahan semacam pakan khusus untuk yang anak-anaknya atau induk Iya, ini mas ya? Iya induk dan anaknya dan supaya apa itu hasil susunya lebih bagus mas. Oh supaya hasil susunya lebih bagus ya? Lebih bagus. Jadi untuk yang menyusui dan juga yang lagi laktasi ya, Iya. menyusui itu membutuhkan perlakuan yang lebih khusus lagi. Nah ini loh mas, ini gemoy umur 7-8 bulanan. Ini umur 7-8 bulanan loh, Iya. ini udah gemoy kayak gini. Gemoy ini seperti ini barangnya. Dombanya ini kalau domba yang tidak berkualitas mas ya, mungkin kalau dombanya tidak berkualitas, ini mungkin bobot itu masih bobot 18, 22 kilo gitu. Karena ini domba-dombanya berkualitas ya, ini bobotnya sudah 30 up ini mas. Udah 30 up ya? Iya. Selain juga gendut gemoy, berarti ini mas ya padat-padat gitu dagingnya? Iya, karena genetiknya jenisnya ini jenis cross Texel Merino mas. Dan kemungkinan nanti kalau disembelih karkasnya lebih banyak gitu mas ya? Iya, ya dari segi bobotnya pertumbuhannya sudah beda, gitu. Pasti sama-sama umur pasti timbangannya sudah beda mas. Timbangannya gitu. sudah beda, yang tidak berkualitas katakanlah bobot 25 kilo, mungkin yang domba-domba yang berkualitas bobotnya sudah mencapai 40 kilo mas, seperti itu. Ini tadi untuk breeding mas, jadi untuk breeding koloni dipisahkan nanti anakannya yang lahir-lahir ini dari sini, dari breedingnya untuk di penggemukan ke arah sembelih Idul Kurban gitu juga berarti lebih cepat lagi mas ya? Iya lebih cepat lagi mas. Jadi
lebih cepat tuh karena pertumbuhannya tadi Mas. Jadi selisih yang berkualitas dan tidak berkualitas gitu. Jadi cuannya lebih dapat banyak. Kalau pakan sama Mas. Kalau pakan sama. Tapi kalau yang mau cari dipotong, jadi kita nggak usah yang cari yang berkualitas. Yang penting gemoy gitu aja tuh Mas. Kayak gitu. Beda Mas tujuannya tujuannya beda ya. Beda. Fattening dan breeding gitu breeding. ya. Kalau breeding kan dikembangkan Mas dombanya. Siap. Ini termasuk salah satu pengembangan kalau yang di sini ya. Nah, ini teman-teman masih ada sampai di sana ini. Ini sebagian ini bukan hanya dengan full blood Mas ya untuk koloni-koloninya. Koloninya kalau di kandang ini semua pakai full blood Mas. Tapi kadang teman-teman ada yang minta paketan Mas, kita paketkan. Jadi 1 ekor 5 atau 10 ekor betina persian Texel. Terus nanti teman-teman kadang kita pakaikan dengan pejantan F2 dorper atau F1 dorper Mas. Oh gitu dari dorper semuanya. Ini teman-teman kalau pengen yang full blood gitu, kedepannya barangkali Pancajaya Farm juga menyediakan untuk yang domba-domba full blood Mas ini arahnya. Ya insya Allah nanti Desember Mas. Insya Allah. Desember? Iya Desember insya Allah. Iya. Udah ada rencana Mas ya? Iya rencana kita mau ngambil tipe 3 sampai tipe 5 Mas, insya Allah. Amin, insya Allah. Rencana Mas tapi Mas. Siap. Dan mudah-mudahan itu dimudahkan dan bisa meringankan beban peternak untuk mencari Mas ya. Iya. Tapi pulbat kita itu emang tujuannya kita ternak nggak kita jual Mas. Kita ternak. Jadi diternak sendiri Mas? Diternak sendiri ya. Tapi nanti kalau teman-teman pengen beli gitu kalau teman-teman pengen beli teman-teman pengen beli nanti anak-anaknya aja yang kita jual. Anak-anaknya. Iya. Rencananya nanti diternak sendiri. Diternak sendiri Mas dulu Mas. Siap Mas Imam. Barangkali ada yang disampaikan lagi Mas Imam, intinya bagaimana teman-teman itu bisa bertahan lama dalam berternak, bisa konsisten kan ya. Kalau peternak ngapunten masih banyak yang 1 tahun sudah bosen atau katakanlah hitung-hitungannya kurang pas, akhirnya memilih pensiun dini. Iya, itu sarannya gini aja. Jadi orang yang yang putus asa tengah jalan itu atau dia merasa rugi dalam beternak itu karena dia salah pemilihan bibitnya Mas. Pasti salah. Kan gitu. Jadi orang itu yang dipandang murahnya, dia beli murah dapat banyak, tapi tidak berkualitas ya. Kalau diternak ya semakin hari semakin jelek Mas. Sudah makannya sama banyaknya, pertumbuhannya kurang cepat. Tapi kalau yang berkualitas sesuaikan dengan harga, nanti pasti makannya juga sama, tapi pertumbuhannya nyawang, lihat pertumbuhannya itu seneng Mas kan gitu. Rata-rata memang gemoy dan pertumbuhannya cepat lah ya. Ini yang di koloni dengan ini Mas ya. Ini F1 F2 ini. Ini F2 Mas. Nah, F2. Siap Mas Imam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan tambah berkah bermanfaat khususnya untuk Pancajaya Farm dan keseluruhan untuk peternakan di Indonesia. Siap Mas. Sukses selalu Mas Imam. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.